Hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon, dan kita akan bahas lagi kelanjutan part sebelumnya. Di part sebelumnya, Zofan akhirnya menunjukkan jati diri dari jiwa naga surgawi miliknya. Dia memiliki 4 bentuk dari jiwa naga surgawi yang masing-masing terintegrasi dengan kekuatan spesial dari Zofan. Dan karena rencana dari Zofan juga, dia berhasil menjebak Yelin ke dalam perangkapnya dan melukai jiwa dari Yelin. Nah, mari kita lanjutkan lagi cerita dari pertarungan Yelin dan Zofan bagian ketiga di part 129. Dan part kali ini Ane ambil dari bab 703 sampai dengan 706. Min kok pendek? Nggak pendek sih sebenarnya lur. Jadi gue mau cerita sedikit bahwa beberapa hari yang lalu gue ada beberapa trouble yang gimana ya, nggak gue duga, dan posisi teman gue sakit, butuh bantuan banget, keluarga jauh, temen-temen yang lain juga agak susah. Jadi gue ngebantuin dia sampai akhirnya waktu untuk membuat naskah itu terpotong. Gue bukan mau ngeluh, gue cuma mau cerita supaya kalian bisa sedikit memahami posisi gue sekarang. Jujur part kali ini tuh menurut gue sendiri tuh agak kurang, karena ya itu tadi agak kurang sesuai dengan target Ane. Cuma karena ini adalah kondisi yang gak bisa gue kontrol secara pribadi, jadi ya gue usahakan semaksimal yang gue bisa, dan ini adalah hasilnya. Thank you banget untuk rekan-rekan yang sudah mau mengerti, dan kita akan masuk ke dalam videonya. Kalau misalnya masih mau ditabung boleh banget, kayaknya di part berikutnya itu nanti pertarungan antara Yelin dan Zofan akan selesai. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam videonya. Akhirnya sang ikan telah masuk ke dalam perangkap, kata Zofan sambil menyeringai. Mata Yelin memadat dan berkata, "Jadi ini semua adalah rencanamu?" Zofan hanya tertawa. Sedangkan di sisi lain, Wu Qingqiu pun bergumam, "Aku tidak menyangka bahwa Yelin akan jatuh ke dalam perangkap Zofan." "Tunggu kakak senior, apa yang sedang kamu bicarakan?" tanya salah seorang murid di samping Wu Qingqiu. Wu Qingqiu kemudian mengatakan, "Aku juga tidak tahu pastinya, tapi setelah aku melihat adegan terakhir yang dilakukan oleh Zofan, dia memang sedang menggiring Yelin untuk masuk ke dalam perangkapnya. Zofan seperti dewa yang mengendalikan semua kejadian yang ada di arena." Para murid lain memandang Wu Qingqiu dengan tatapan yang masih agak kebingungan. Lalu Wu Qingqiu merenung sebentar dan berkata, "Lihatlah 4 bentuk jiwa naga surgawi Zofan. Dia mengeluarkan jiwa naga itu satu persatu dan seolah membuat skenario bahwa dia hanya memiliki satu senjata. Lalu saat Yelin lengah, Zofan mengeluarkan senjata kedua dan seterusnya. Tapi hal yang paling menarik dan kejam adalah Zofan bahkan mengorbankan dirinya sendiri untuk membangun image itu. Lalu setelahnya, itu membuat Yelin mengabaikan rasa waspada yang seharusnya terus dia jaga. Sampai akhirnya Zofan mengeluarkan serangan terkuatnya dan melukai jiwa naga Yelin yang sebelumnya tidak terkalahkan. Terlebih serangan terakhirnya itu. Semua itu kini terasa bahwa Zofan memang sengaja menciptakan situasi ini, dan Yelin benar-benar mengikuti semua skenario yang telah dibuat oleh Zofan tanpa dia sadari. "Senior, apa kamu benar-benar yakin akan hal itu? Bisakah kamu tunjukkan lagi buktinya?" Bukankah itu sudah jelas bahwa Zofan menggunakan cakar dari jiwa naganya untuk menyerang bagian perut jiwa naga Yelin. Lalu karena Yelin terlalu sombong,
itu membuatnya lengah. Zofan memanfaatkan itu dan menggunakan cakar dari jiwa naga ungu miliknya. Ini memang adalah jebakan yang sejak awal sudah Zofan siapkan untuk Ye-Lin dengan sangat rapi. Wu Qingqiu memang layak untuk dipanggil sebagai jenius nomor 1 di benua ini. Meski dia tidak bisa menangkap semua alur yang Zofan buat, tapi dia setidaknya bisa memahami apa yang Zofan lakukan. Sedangkan orang lain tidak banyak yang bisa menangkap niat dari Zofan. Bahkan banyak dari mereka yang masih terlihat bingung. Hanya segelintir orang tua seperti kedua Supreme yang kini bisa menangkap semua alur yang telah dibuat oleh Zofan. Pemikiran anak ini benar-benar sangat mendalam dan mengerikan. Jika aku tidak melihat serangan terakhirnya tadi, aku tidak akan menyadari apa yang sedang dia lakukan. Padahal sejak awal dia selalu terlihat terdesak dan tidak bisa memberikan perlawanan. Hei, alis putih, apa kau juga menyadarinya? Tanya Black Supreme. Iya, anak ini memang benar-benar gila. Dia menggunakan perubahan jiwa naganya secara terus-menerus itu hanya untuk membuat Ye-Lin jatuh dalam perangkapnya. Semua disetting dengan sangat rapi. Setelah itu, White Supreme menghela nafas. Lalu dia berkata lagi, anak ini menggunakan perubahan jiwa naga merah hanya untuk menyelidiki kedalaman dari kekuatan api yang dimiliki oleh Ye-Lin. Lalu dia kemudian menggunakan naga hitam dan merubah pola serangan dari naga Ye-Lin. Karena itu juga, Ye-Lin mulai menurunkan tingkat kewaspadaannya. Zofan melakukan itu terus-menerus dan itu membuat Ye-Lin menurunkan tingkat kewaspadaannya. Ye-Lin perlahan mulai mengikuti semua pola serangan yang telah dibuat oleh Zofan. Lalu setelah Ye-Lin terbiasa, Zofan mulai mencari kesempatan untuk melancarkan serangan dadakan dari jarak dekat yang tidak bisa dihindari oleh Ye-Lin. Mendengar itu Black Supreme mengangguk dan kemudian dia menambahkan, setelah itu Zofan benar-benar menciptakan kesempatannya menggunakan jiwa naga biru. Dia mengambil api emas dari jiwa naga emas Ye-Lin. Dan itu membuat Ye-Lin berpikir bahwa Zofan berikutnya akan menggunakan serangan fisik yang merupakan kekuatan utama dari jiwa naga merah. Karena itu Ye-Lin pun berpikir kalau Zofan pasti akan menggunakan jiwa naga merahnya untuk memberikan pukulan telak. Tapi sayangnya Ye-Lin itu terlalu sombong dan percaya diri karena dia telah melihat kekuatan dari jiwa naga merah sebelumnya. Dia sangat percaya diri kalau pukulan dari jiwa naga merah itu tidak akan bisa melukainya. Karena itu, Ye-Lin juga tidak mencoba untuk menghindari serangan itu. Dan karena pemikiran itu, serangan Zofan berjalan dengan sangat mulus tanpa bisa ditahan sedikit pun, kata Black Supreme dengan mata yang penuh dengan kekaguman. White Supreme mengangguk dan melanjutkan, dan semua itu adalah rencana Zofan. Siapa yang menyangka Zofan yang sebelumnya diunggulkan dalam kekuatan fisik rupanya malah kalah dengan Ye-Lin. Lalu saat pertarungan jiwa yang seharusnya menjadi keunggulan dari Ye-Lin, justru Ye-Lin yang dikalahkan. Zofan benar-benar pandai menyembunyikan dirinya di balik topeng. Dia bersikap seperti korban, tapi sesungguhnya dia adalah pembunuh yang sebenarnya. Dari yang kulihat, naga ungu ini juga memiliki daya serang yang tidak kalah dengan naga emas Ye-Lin. Sepertinya ini adalah senjata utama milik Zofan, dan mungkin dia telah melatih petir ungu miliknya itu sampai tingkat ekstrim. Karena itu juga, naga emas bahkan tidak bisa menahan serangan ini dengan pertahanan sisiknya yang tebal. Tapi meski begitu, aku yakin jika naga emas Ye-Lin bertahan dengan serius, mungkin naga ungu tidak akan bisa menembus pertahanan dari naga emas itu dengan mudah. Black Supreme kemudian menjawab, itu mungkin benar.
Tapi Zofan memang adalah orang yang bisa mengendalikan semua situasi yang ada di dirinya. Dia bahkan memposisikan dirinya sebagai tuan muda yang lemah, lalu kemudian melakukan serangan balik yang tidak terduga. White Supreme menghela nafas dan dia berkata, "Kamu benar, memang Zofan itu sungguh cerdik. Andai saja Yelin tidak termakan jebakan oleh Zofan, kemenangan sudah bisa dipastikan akan jatuh ke tangan Yelin. Sayang sekali, semua orang selalu memiliki ambisi untuk menang, tidak terkecuali mereka yang telah tertinggal dalam hal kultivasi dan kekuatan. Dan Zofan membuktikannya. Dia melangkah selangkah demi selangkah untuk bisa menggapai tujuannya. Dia memang memiliki bakat yang mengerikan. Apa kamu tidak tertarik untuk bertukar murid sekarang?" kata Black Supreme sambil mengejek White Supreme. Anehnya, orang tua ini tuh sekarang sudah menganggap kalau Zofan dan Yelin itu adalah murid mereka. Padahal mereka belum memberikan kontribusi apapun dan juga mereka tidak memberikan pelajaran apapun pada Zofan dan Yelin. Tapi Black Supreme sudah menawarkan apakah White Supreme tidak tertarik untuk bertukar murid. Setelah itu White Supreme menggelengkan kepalanya dan menghela nafas lagi. Ya, kemampuan bertarung Yelin memang berada jauh di atas Zofan. Tapi mentalitas Zofan sangatlah dalam. Dia memang sosok yang sangat mengerikan dan dia mempermainkan lawannya sampai detik-detik terakhir. Dia seperti laba-laba yang menjerat mangsanya dalam jaring dan membuat mangsanya tidak bisa berkutik. Tapi mereka tetaplah manusia dan dengan kekuatan mereka sekarang, kemenangan dan kekalahan masih belum bisa diprediksi dan semuanya bisa berubah hanya dalam sekejap mata. Aku penasaran dengan akhir dari pertandingan ini. Black Supreme pun kini melihat Zofan yang ada di layar dan perlahan mengangguk. Benar, aku juga penasaran dengan yang akan terjadi setelah ini. Zofan memiliki mentalitas dan pikiran yang sangat dalam. Aku yakin di masa depan, anak ini akan membawa perubahan yang besar bagi benua kita. Sekarang di sisi lain, dan King Sen kini masih bersembunyi di dalam kegelapan hutan. Dia menatap Zofan dan perlahan mengangguk. Sepertinya kedua orang tua itu kini akhirnya menyadari apa yang sedang Zofan lakukan. Karena itu mereka tidak berusaha untuk menghentikan pertandingan ini. Bahkan, aku pun tidak menyangka kalau Zofan telah mengatur semua arah dari pertandingan ini. Dia bahkan sudah memulainya dari pertarungan jarak dekat. Anak ini sungguh gila. Zofan, aku ingin bertanya padamu. Jika semua ini adalah tujuanmu, lantas saat pertarungan jarak dekat tadi, apakah kau juga sengaja mengalah? Tanya Yelin. Zofan kini menyeringai dan dia berkata, "Tidak. Aku memang kalah dalam pertarungan jarak dekat dan kekuatan fisikmu memang jauh lebih kuat dariku." "Hah, apa kau bercanda? Jangan coba membodohiku lagi," bentak Yelin. "Itulah kenyataannya. Aku memang kalah dalam pertarungan jarak dekat, tapi aku tidak berniat untuk menyerah. Asal kau tahu, seorang jenderal perang yang hebat bukanlah mereka yang tidak pernah terkalahkan. Suatu saat, jenderal juga pasti akan mengalami kekalahan dalam sebuah pertarungan. Tapi jenderal perang yang hebat adalah mereka yang bisa merubah kekalahan menjadi sebuah kemenangan. Kamu adalah murid dari leluhur naga yang terkenal dengan kemampuan bertarungnya. Karena itu fisikmu pun pasti sangat kuat, apalagi kamu mendapatkan warisan sejati. Sedangkan aku hanya mengambil sebagian kekuatan dari Kilin dan itu tidak bisa disebut sebagai warisan sejati. Jadi dalam pertarungan jarak dekat, aku memang tidak punya banyak peluang untuk menang darimu. Tapi walaupun aku kalah satu kali dalam pertandingan ini, aku bisa mendapatkan banyak manfaat dari itu."
Pertama, saat aku kalah dalam pertarungan fisik, aku bisa mempermainkan hatimu. Lalu kedua, setelah kamu menang, kamu menjadi sombong dan tingkat kewaspadaanmu pun menurun drastis. Dengan begitu kamu menjadi ceroboh saat pertarungan jiwa dimulai. Lalu yang ketiga, aku bahkan berhasil mengenali kekuatan api emas milikmu, sehingga aku bisa mengatur urutan perubahan jiwa naga yang akan kugunakan. Dan kesimpulannya, meski aku kalah dalam pertarungan fisik, tapi aku bisa mendapatkan 3 keuntungan darimu. Mendengar itu tubuh Yelin langsung terguncang dengan hebat. Dia bahkan benar-benar merasa dipermainkan kali ini. Dia bahkan tidak pernah terfikirkan hal seperti ini akan terjadi. Dan selain itu, gurunya pun tidak pernah mengajarkan sesuatu seperti yang Zofan lakukan hari ini. Guru Yelin hanya mengajari bahwa sebagai raja, dia tidak boleh tunduk dan harus menunjukkan kemampuannya. Dia harus memaksa musuhnya untuk tunduk dan bertekuk lutut di bawah kakinya. Guru Yelin tidak pernah mengajarkan tentang siasat, karena baginya kekuatan adalah yang paling utama. Pandangan ini memang wajar karena Guru Yelin adalah binatang buas, di mana pertarungannya selalu diselesaikan dengan perbedaan kekuatan. Ini adalah hukum rimba yang paling purba, dan Yelin belum pernah bertemu dengan lawan seperti Zofan yang dipenuhi dengan trik di belakang sakunya. Karena itu, gaya pertarungan dari Yelin benar-benar sangat sederhana. Aku tidak menyangka akan ada jalan lain selain mengandalkan kekuatan sendiri untuk menang dalam pertarungan ini, gumam Yelin. Setelah itu Yelin kemudian berkata, "Aku tidak menyangka bahwa manusia akan melakukan berbagai perhitungan dan analisis sebelum bertarung. Aku tidak menyangka dunia manusia rupanya sangat rumit." Mendengar ini Zofan berkata, "Kamu terlalu percaya diri dengan kemampuanmu sendiri, dan kamu tidak mencoba untuk mengenali kekuatan dari lawanmu. Karena itu kamu bahkan melupakan kekuatan petir unguku sampai jatuh seperti ini. Meskipun kekuatan petir unguku sekarang masih berada di bawah kekuatan dari api emas milikmu, tapi aku berhasil menyusun puzzle dan menciptakan peluangku lalu melukaimu. Sekarang seharusnya kamu paham bahwa kau tidak akan pernah bisa mengalahkanku. Sekarang akan kubalikan ucapanmu sebelumnya. Lebih baik kau menyerah karena kau masih terlalu lemah." Setelah mengatakan itu, Zofan membentuk segel ulang di tangannya. Lalu naga ungu menyerang naga emas dengan cakarnya. Meskipun kekuatan cakar naga ungu itu tidak cukup untuk membuat luka baru, tapi karena sisik jiwa naga dari Yelin itu. Meskipun kekuatan cakar naga ungu tidak cukup untuk membuat luka baru, lagi pula sekarang sisik dari jiwa naga emas Yelin itu menjadi lebih keras. Hanya saja, cakar naga ungu terus-menerus mengincar satu titik yang sama, dan itu adalah luka yang sebelumnya sudah dia buat. Karena itu juga, luka dari Raja Naga Emas menjadi semakin parah. Yelin sungguh terkejut. Dia tenggelam dalam pikirannya kali ini, dan dia kembali memuntahkan darah. Mata Yelin menyala dan dia tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Dia segera membentuk segel di tangannya, dan jiwa dari Raja Naga Emas membakar sekeliling tubuhnya dengan api emas. Naga ungu tidak cukup kuat untuk menghadapi api emas Yelin. Karena itu Zofan segera merubah jiwa dari naganya menjadi naga hitam. Naga hitam meraung lalu segera maju dan menggigit jiwa naga emas. Naga hitam sekali lagi seperti orang yang kelaparan. Dia segera menyerap api emas tanpa ragu, dan setengah dari kekuatan naga emas hilang dalam sekejap. Setelah naga hitam bertukar dengan naga merah, lalu naga merah melepaskan sabetan ekornya dan membuat luka dari naga emas menjadi semakin parah.
Padahal sebelumnya naga merah itu bahkan tidak bisa melukai naga emas. Tapi sekarang kondisinya sungguh sudah terbalik. Yelin kini kembali memuntahkan darah dari mulutnya. Dan entah sudah berapa kali dia muntah seperti ini. Dia sungguh terlihat sangat tersiksa sekarang. Dan jiwa dari Raja Naga Emasnya terus dipukuli secara bergantian oleh 4 wujud jiwa Zofan. Hal itu menyebabkan luka yang sebelumnya terbentuk menjadi semakin parah dari waktu ke waktu. Semua orang yang menyaksikan adegan ini wajahnya tampak tidak percaya. Mereka tahu bahwa naga emas sangatlah kuat, tapi sekarang dia terlihat begitu lemah dan dipukuli tanpa perlawanan. Dan R dan para gadis dari sekte Zuantian kini berteriak, "Kak King Chen, apa yang terjadi barusan? Bagaimana bisa Kak Zofan tiba-tiba menjadi sangat mendominasi?" Cucu pun tampak ragu dan menggelengkan kepalanya. Tapi dia perlahan tersenyum dan berkata, "Aku sebelumnya menganggap diriku mengenali Zofan dengan sangat baik. Tapi ternyata masih banyak hal yang bahkan tidak aku ketahui darinya." Mendengar itu, Suirohua dan para gadis lainnya kini menatap layar yang ada di tengah arena dengan wajah sangat terkejut. Perlahan mereka pun mulai semakin mengagumi Zofan. Lalu Suirohua berkata, "Dia benar-benar seorang master yang pemberani. Aku tidak tahu bagaimana dia bisa memiliki semua keberanian itu. Dia bahkan tidak ragu untuk terluka demi menciptakan keunggulannya sendiri." Padahal tadi Yelin sudah sangat unggul. Tapi bagaimana bisa dia membalikkan keadaan itu dengan sangat mudah? Sungguh orang yang tidak berguna, kata Suan Shaoyu. Nah, orang-orang kayak gini nih biasanya cuma bisa komen tapi nggak ada bukti. Nggak tahu deh mirip siapa. Di sisi lain, di tempat sekte Dewa Pedang, ini Wen Tao tampak mengernyitkan dahinya dan kemudian dia pun tertawa terbahak-bahak. "Ya dewa, saudara Suo benar-benar luar biasa. Dia bahkan bisa merubah alur pertarungan ini dalam sekejap." Dan mendengar itu Tian Sang pun ikut tertawa, lalu dia berkata, "Itu sungguh wajar. Bukankah aku sudah memberitahumu tentang asal-usul Zofan sebelumnya? Dia dulu hanyalah seorang budak dari keluarga kelas 3. Tapi hanya dalam waktu 10 tahun, dia bisa membawa keluarga kelas 3 itu menjadi satu-satunya keluarga besar yang bisa bertahan dan memimpin kekaisaran dari balik layar. Dia adalah ahli strategi yang tidak bisa dibandingkan dengan siapapun. Bahkan para ahli strategi yang telah memimpin kekaisaran selama bertahun-tahun, semuanya bertekuk lutut di bawah kaki Zofan dan menjadi pelayannya. Saudaraku, kamu seharusnya juga tahu kondisi kerajaan itu sangat berbeda dengan sekte kita, di mana di dalam kerajaan memiliki masalah yang jauh lebih kompleks. Tapi dengan kemampuannya, Zofan bahkan dinobatkan sebagai pengurus rumah tangga nomor 1 di kekaisaran. Dan dengan gelarnya itu, kehadirannya saja sama dengan kehadiran kaisar. Semua orang di kekaisaran tunduk padanya. Jadi kamu bisa paham sekarang bahwa pemikirannya tidak mungkin sederhana. Dan meski Yelin itu memiliki kekuatan yang tidak tertandingi, tapi dalam hal strategi, Yelin itu tidak ada bedanya dengan bayi yang baru lahir kemarin sore di mata Zofan. Mendengar itu Wen Tao perlahan menghela nafas dan kemudian berkata lagi, "Ini sungguh konspirasi yang sangat besar. Seolah semuanya berada di dalam genggaman tangan Zofan. Aku tidak pernah membayangkan bahwa dia bisa unggul dalam pertandingan yang bahkan sejak awal tidak memberinya keuntungan sama sekali. Dia orang yang luar biasa dan pemberani. Tidak banyak orang yang bisa memiliki keberanian seperti Zofan." Sekarang di sisi lain dan King Sen kini tampak bergumam. Anak ini, dia bahkan tahu cara menggunakan strategi terobosan penghalang tunggal. Seorang jenderal perang yang sudah berpengalaman seringkali juga menggunakan strategi ini
saat dia tahu lawannya terlalu kuat dan sulit untuk dikalahkan. Dia pasti akan memilih satu titik lemah dan terus menghajarnya sampai hancur. Dia bisa melakukan semua itu dan membuat lawannya kehilangan keunggulannya. Dan dengan begini, maka hasil dari pertandingan ini sudah mulai terlihat. Ya, Sofwan, kamu melakukan pekerjaanmu dengan baik. Dan karena itu, sekarang aku juga harus menyelesaikan tujuanku datang kemari. Dan Ginseng kini berbalik dan bersiap untuk pergi. Tapi tiba-tiba para penonton berseru dan aura yang kuat segera membuat Dan Ginseng menghentikan langkah kakinya. Dia merasa heran dan kemudian menoleh ke belakang. Beberapa detik sebelumnya, Yelin itu tampak marah dan kemudian berkata, "Sofwan, kamu memang adalah lawan yang layak untukku. Tapi yang akan berdiri sampai akhir di pertandingan ini bukanlah kamu." Yelin membentuk segel di tangannya dan aura yang kuat meledak dengan sangat intens. Itu sungguh-sungguh terlihat mengerikan dan itu membuat para penonton menjadi berseru dengan suara yang nyaring. Dan itu juga yang membuat Dan Ginseng berhenti. Sekarang Sofwan terlihat tersenyum dengan jahatnya. Dia juga merubah segel yang ada di tangannya dan jiwa naga Sofwan terus berubah bergantian untuk membuat naga emas semakin terdesak. Sofwan kemudian berkata, "Sekarang hasilnya sudah ditentukan. Kau harus menerima takdirmu. Tidak perlu khawatir. Aku tahu kalau gurumu pasti tidak akan marah jika tahu bahwa lawanmu adalah aku. Lagi pula aku adalah penerus dari 3 binatang suci. Jadi kau memang tidak akan punya peluang untuk menang dariku." Yelin berteriak, "Apa kau pikir binatang suci punya rasa takut? Bahkan jika kau memiliki 4 warisan dari binatang suci pun, aku tidak akan mundur. Jika guruku yang ada di posisiku pun, aku yakin dia akan terus bertarung sampai akhir." Mendengar itu, Sofwan menggerakkan tangannya dan ekor dari naga merah kembali menyapu naga emas. Itu segera membuat Yelin kembali memuntahkan darah. Wu Qingqiu tidak bisa menahan dirinya dan segera berteriak, "Junior, kamu terlalu banyak bicara padanya. Dia hanya mencoba mengulur waktu dan membuatmu semakin terpuruk. Jika kau tidak bisa menghabisinya sekarang, Sofwan pasti akan memulihkan semua lukanya dan kamu tidak akan mungkin bisa menang saat melawannya lagi." Mendengar itu mata Yelin memadat dan dia kemudian berkata, "Sofwan, kamu memang adalah orang yang kejam dan tidak segan untuk mempermainkanku. Karena aku tahu bahwa kamu benar-benar tidak pantas menjadi penerus dari binatang suci. Kau sungguh picik. Bukankah sudah kukatakan padamu sebelumnya? Kita adalah manusia dan bukan binatang suci. Jadi gunakan otakmu dan bukan hanya ototmu," cibir Sofwan. Yelin menghentakkan kakinya di tanah dan dia segera menarik mundur jiwa naganya. Yelin menatap Sofwan dan berkata, "Sofwan, kau memaksaku terlalu jauh. Maka sekarang aku akan menunjukkanmu apa arti dari menjadi penerus binatang suci. Akan kutunjukkan kekuatan mutlak dari penerus binatang suci dan akan kubuktikan bahwa semua trikmu pada akhirnya hanya akan berakhir sia-sia." Yelin langsung berteriak, "Teknik peleburan jiwa, berubah naga emas." Naga emas Yelin langsung meraung dengan suara keras, lalu naga emas mulai melilit tubuh Yelin dan kemudian merasuk ke dalam tubuh Yelin. Sisik naga mulai muncul di permukaan tubuh Yelin dan itu berubah menyerupai armor. Sampai akhirnya penggabungan itu pun selesai dan saat Yelin melambaikan tangannya, sapuan energi yang mengerikan menyebar dengan cepat. Itu sudah seperti sapuan dari ekor naga dan membuat pepohonan serta apapun yang ada di hadapannya hancur seketika. Ini mata Sofwan memadat, dia tidak menyangka bahwa Yelin akan bisa mencapai tahap ini. Bagaimana anak ini bisa menguasai teknik peleburan jiwa saat dia masih berada di ranah virtual? Wajar sekali jika Sofwan merasa heran, karena teknik peleburan jiwa atau soul melting
adalah teknik yang dimiliki oleh seorang ahli ketika dia menerobos ke ranah soul fusion, di mana teknik ini bisa menggabungkan antara jiwa dan juga tubuh fisik dan menjadikannya sebagai satu kesatuan. Dan itu tentu meningkatkan kekuatan Yelin secara signifikan dalam waktu yang singkat. Dan sekarang setelah jiwa dari tubuh Yelin itu menjadi satu, luka pada jiwa naganya tidak terlihat lagi. Semuanya sudah menjadi satu dan Sofan tidak bisa lagi mendesak Yelin dengan memanfaatkan luka itu. Sekarang seolah-olah Sofan itu telah dikembalikan ke titik nol dan wajahnya menjadi semakin muram. Sialan. Aku tahu bahwa anak ini adalah seorang jenius, tapi aku tidak menyangka bahwa dia akan menguasai teknik peleburan jiwa. Sekarang situasinya menjadi semakin lebih buruk daripada sebelumnya, gumam Sofan. Sedangkan para penonton pun kini tampak terkejut. Bagaimana bisa dua keanehan muncul di satu tempat yang sama? Sebelumnya ahli di ranah visi dewa sudah bisa memadatkan jiwanya, dan sekarang bahkan ahli di ranah virtual sudah mampu menguasai teknik peleburan jiwa. Ah, gila! Kamu memang benar. Kedua orang ini benar-benar monster yang mengerikan. Melihat ini, tentu Cucu dan para wanita lainnya dari sekte Xuantian menjadi semakin khawatir. Sofan kini mencoba untuk bersikap biasa dan kemudian berkata, "Aku tidak menyangka kalau penerus dari binatang suci akan sangat menghargai tubuh fisiknya. Sampai-sampai kamu menggabungkan jiwa dan tubuh fisikmu. Ya, lagi pula kau adalah murid dari leluhur naga. Jadi aku tidak kaget jika kamu bisa melakukan ini. Aku tidak kaget bahwa kamu bisa menguasai teknik peleburan jiwa di tahap virtual." Mendengar itu Yelin terkekeh. Dia tahu bahwa Sofan hanya pura-pura bersikap tenang. Lalu dia berkata, "Sofan, sekarang aku adalah versi mini dari sang naga api emas. Dan sekarang aku ingin tahu bagaimana caramu untuk menghadapiku." Begitu selesai mengatakan ini, Yelin melesat ke arah Sofan seperti peluru meriam. Dampak dari kekuatannya sungguh besar. Bahkan sebelum Yelin mencapai tempat Sofan, panas dari api emas itu sudah bisa Sofan rasakan. Mata Sofan memadat dan dia tidak berani lagi bertindak sembarangan. Wajahnya pun tampak muram, lalu dia membentuk segel di tangannya. Dan naga merah segera berada di depan wajahnya. Naga merah kini mengaum. Dan saat melihat itu Yelin menjadi semakin bersemangat. Dia segera membuka mulutnya dan api emas melesat dari mulut Yelin. Raja Naga Merah segera terbungkus oleh api emas tanpa persiapan, dan serangan ini jelas berdampak besar bagi jiwa Naga Merah. Dia memang sangat lemah terhadap serangan yang memiliki kekuatan elemen. Karena itu, Sofan pun segera merasakan rasa sakit di kepalanya. Sofan perlahan membentuk segel ulang dan merubah jiwa naganya menjadi naga hitam, dan segera menyerap api emas yang ada di sekitar tubuhnya. Setelah semua itu, Sofan akhirnya bisa menghela nafas lega dan dia menjadi lebih tenang. Tapi sekarang, Yelin sebelumnya sudah dihajar begitu banyak oleh Sofan. Jadi mana mungkin dia akan diam begitu saja. Karena itu, Yelin segera melambaikan tangannya dan berteriak, "Kilatan sisik emas!" Dan ratusan sisik seolah-olah terlepas serta melesat ke arah dari jiwa naga hitam. Sofan memadatkan keningnya dan membentuk segel baru, lalu merubah jiwa naganya menjadi naga biru. Lalu dengan cepat, semua sisik itu seperti terbakar dan diserap oleh Sofan. Kini Yelin sekali lagi tertawa. Dia sudah tahu kemampuan dari naga biru. Jadi dia melesat dalam sekejap dan dia sudah ada di depan kepala naga biru. Sekarang api keemasan segera berkumpul di tangan kanan Yelin. "Yelin, beraninya kau!" teriak Sofan. "Sofan, aku tidak akan tertipu untuk kedua kalinya. Sekarang rasakanlah ini."
Pukulan penuh dengan kekuatan api emas dilesatkan ke kepala naga biru. Sofan segera memobilisasi jiwa naganya, tapi pukulan itu menghantam tubuh dari naga biru. Itu jelas adalah pukulan yang mengerikan dan Sofan sampai menggertakkan giginya untuk menahan rasa sakit. Tapi sayangnya itu belum berakhir. Sofan kini membentuk segel baru dan naga ungu kembali menunjukkan dirinya. Lalu setelah itu naga ungu mencakar dada dari Yelin. Suara benturan terdengar dengan sangat keras dan ledakan petir ungu juga menggema di seluruh tempat itu. Yelin segera terlempar ke belakang dan dia kemudian berhenti lalu menepuk-nepuk dadanya. Senyuman perlahan muncul di wajah Yelin dan dia berkata, "Kamu tidak bisa lagi melukaiku. Bahkan kamu tidak akan bisa menggoresku meski menggunakan serangan terkuat milikmu." Mendengar itu, Sofan tampak memegangi kepalanya. Wajahnya pun tampak terlihat suram. Dia bisa melihat bahwa Yelin sekarang benar-benar berbeda dari yang sebelumnya. Yelin sekarang tidak memiliki celah dan setiap bagian tubuhnya seperti dilindungi oleh sisik naga emas. Dan kekuatan serangnya pun kini telah meningkat. Sungguh itu adalah kombinasi yang sangat kuat. Ini Sofan benar-benar berada di jalan buntu. Tapi bukan Sofan namanya kalau dia belum menyiapkan semuanya dengan baik. Bahkan Sofan sudah menyiapkan tentang kemungkinan yang paling buruk. Sekarang aku tidak punya pilihan lain. Hanya ini cara yang tersisa. Meski aku tidak tahu apakah ini akan berhasil atau tidak, gumam Sofan. Setelah itu Sofan kemudian membentuk selusin segel di tangannya, lalu kemudian melompat ke atas jiwa naga miliknya. Melihat ini Yelin tercengang dan dia tidak tahu apa yang mau Sofan lakukan. Lalu matanya pun memadat dan dia berkata, "Tunggu, apa dia juga punya teknik peleburan jiwa? Tapi itu tidak mungkin. Dia bahkan tidak menerima warisan murni dari binatang suci. Seharusnya dia tidak akan bisa melakukan itu sekarang." Sofan kini merubah jiwa naganya menjadi naga biru. Lalu dia kemudian tersenyum dan Sofan putar balik dan kabur bersama dengan jiwa naga biru miliknya. Itu membuat Yelin mematung dan dia tidak menyangka bahwa hal ini akan terjadi. Tunggu. Bagaimana kau bisa begitu tidak tahu malu dan memilih untuk kabur? Bagaimana bisa kau menjadi penerus binatang suci? Teriak Yelin. Mendengar itu Sofan kemudian tertawa. Yelin, waktu dari pertandingan ini sudah hampir habis dan kali ini kita masih belum tahu siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah. Karena itu, mari bertarung lagi di masa depan. Sofan, beraninya kau mempermainkan aku. Aku tidak akan membiarkan pertandingan ini berakhir dengan seri. Kembalilah, pertarungan antara binatang suci adalah pertarungan sampai akhir. Dan bagaimana bisa kau begitu tidak tahu malu seperti ini? Aku tidak akan membiarkanmu melarikan diri. Teriak Yelin dengan kesal. Ini Yelin segera melesat dan menempel Sofan dari belakang. Lalu perlahan Sofan mulai terkejar dan dia tiba-tiba tersenyum sambil bersembunyi. Perlahan Sofan mulai terkejar. Tapi di balik semua itu terlihat senyuman misterius di wajah Sofan. Dia tahu bahwa Yelin kali ini akan masuk lagi ke dalam jebakannya. Melihat hal ini para murid dari sekte Taiking segera berkomentar, "Tunggu, Yelin terlalu gegabah. Dia pasti akan masuk lagi ke dalam jebakan Sofan." Mendengar itu Wu Qingqiu berkata, "Itu mungkin memang benar. Tapi Yelin sekarang tidak terkalahkan dan dia pasti bisa menghancurkan apapun yang menunggunya." Sekarang Sofan terbang lurus ke arah belakang para murid dari sekte Moche. Dan para murid pun kini tampak sangat ketakutan. Wu segera berteriak dan protes, "Steward Zhuo, bahkan jika Anda ingin melarikan diri dan menghabiskan waktu, Anda tidak seharusnya datang kepada kami. Tolong cari tempat lain, jangan menjadikan kami sebagai perisai daging." Setelah itu, semua orang segera berhamburan dan mencoba melarikan diri. Sedangkan Dan King Shen yang kini masih ada di sana pun ikut mengutuk. Apa yang dilakukan anak ini?
Apa dia berniat untuk memindahkan pertarungannya ke tempat ini? Apa dia ingin aku ketahuan? Sofan sialan. Di sisi lain, Black Supreme pun merasa heran ketika melihat tingkah dari Sofan. Dia kemudian berkata, alis putih, sepertinya kekuatan Yelin kali ini benar-benar memaksa Sofan sampai pada batasnya. Dan mungkin dia hanya bisa kabur kali ini. Anak ini memang sangat lucu. Sepertinya aku akan kalah lagi sekarang. Ya, kamu memang benar. Tapi Sofan adalah orang yang tidak bisa ditebak dengan akal sehat. Kupikir dia mungkin bisa membalikan keadaan tanpa kita sadari, kata White Supreme. Sedangkan kini, Yelin terus mengejar dan berteriak, Sofan, kau tidak perlu kabur lagi. Kecepatanmu bahkan lebih lambat dariku. Dalam sekejap aku bisa mengejarmu. Aku tidak peduli akan konspirasi apa yang kau miliki, tapi di hadapanku sekarang semuanya tidak ada artinya. Sudah kukatakan, jangan terlalu percaya diri. WR, keluarlah! Teriak Sofan dan tiba-tiba cincin guntur yang tergeletak di tanah tiba-tiba bersinar dan sosok WR melesat seperti petir lalu memukul dada Yelin dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dia bergerak naik turun dengan sangat cepat seperti kilat. Dan petir ungu terus menyambar dari setiap serangan WR. Apa ini? Yelin bisa merasakan petir ungu yang mengenai tubuhnya itu bahkan jauh lebih kuat daripada petir ungu milik Sofan. Dan akhirnya ledakan keras pun terjadi dan itu membuat Yelin terlempar ke belakang, lalu dua sisik naga yang ada di dadanya pun terlepas. Lagi-lagi semua penonton dibuat terkejut dan mereka tidak menyangka bahwa Sofan bahkan masih memiliki trik seperti ini. Itu, dari mana binatang roh itu muncul? Semua orang menjadi bingung. Sedangkan, kedua Supreme sampai bangun dari kursi mereka dan berteriak. Ternyata itu adalah tujuannya. Black Supreme melirik White Supreme dan berkata, alis putih, apa kau juga melihatnya? Anak ini memang benar-benar cerdik. Dia bahkan masih menyembunyikan senjata sekuat ini dan menyembunyikannya dengan sangat baik. White Supreme kini berkata, iya, aku sebelumnya juga sudah merasa aneh saat cincin dari Sofan terlepas dengan sangat mudah. Rupanya dia memang sengaja melakukan itu dan menyiapkannya sebagai senjata tersembunyi. Sofan sungguh tidak terduga. Dia pura-pura melarikan diri dan memancing Yelin untuk menginjak ranjau yang dia sembunyikan. Anak ini memang gila. Meski secara umum kekuatannya berbeda jauh dari Yelin, tapi hari ini Sofan telah memberikan banyak sekali pelajaran pada Yelin. Aku tidak bisa menyembunyikan rasa kagumku kali ini. Dan selain itu, tubuh Yelin sekarang sangatlah kuat. Seharusnya binatang roh biasa tidak akan bisa melukainya. Tapi bagaimana dengan Thunder Skylark ini? Kenapa dia bisa melukainya? Kata Black Supreme dengan wajah yang agak kebingungan. White Supreme memperhatikan WR baik-baik lalu kemudian dia berkata, jenggot hitam, makhluk ini adalah binatang roh tingkat 6. Tapi tampaknya kekuatannya bahkan jauh lebih besar daripada binatang roh tingkat 6 pada umumnya. Selain itu, petir ungu yang dia miliki juga bukan petir ungu biasa. Aku bahkan sepertinya belum pernah melihat Thunder Skylark seperti ini. Kamu benar sekali. Tapi Sofan bisa memilikinya. Dia sungguh bukan orang biasa. Bahkan binatang roh sekuat ini pun mengakuinya, kata Black Supreme sambil tersenyum. Jika Yelin adalah seorang kultivator yang jenius, dengan semua kelebihannya, maka Sofan adalah geek. Dia bisa memiliki pencapaian yang luar biasa dari segala aspek. Itu membuatnya menjadi semakin berharga, kata White Supreme. White Supreme memanggil Sofan dengan sebutan geek itu karena dia adalah jenius yang aneh. Tahu aneh sih kayak gitu. Ya, silakan dikoreksi kalau misalnya salah. Senior Bu, lihat. Apa yang kami katakan sekarang menjadi kenyataan.
Zofan benar-benar memiliki konspirasi besar di belakang punggungnya, kata para murid dari sekte Taiking. Bu Qingqiu menjitak kepala mereka. Kenapa kau malah tampak girang karena prediksimu benar? Yelin sekarang sedang berjuang untuk kita. Senior, kami tidak bermaksud seperti itu. Ini semua orang menatap Yelin. Yelin sekarang tidak diuntungkan karena Zofan memiliki binatang roh yang kuat bersama dengan dirinya. Sedangkan Yelin sendiri adalah orang yang sangat percaya diri dengan kemampuannya. Jadi sejak awal dia tidak pernah tertarik untuk memiliki binatang roh peliharaan. Lagi pula sebelumnya, setiap binatang roh yang Yelin temui itu selalu tunduk padanya. Jadi semua orang dari sekte Taiking merasa heran saat ada binatang roh yang bahkan mampu melukai Yelin. Dan sekarang di sisi lain, Dan Qingchen tampak menghela nafas lega. Dia kini semakin mengagumi Zofan lantaran sekarang dia sadar begitu dalamnya pemikiran Zofan. Bahkan jika Dan Qingchen tertangkap pun, Zofan sudah memiliki alibi tentang semua tindakannya yang mencurigakan. Dan Qingchen kini kemudian berkata, anak ini bahkan bisa menggunakan cincin guntur miliknya dan dijadikan sebagai jebakan. Sekarang dia telah menyelesaikan semua pekerjaannya dengan sangat baik, dan aku pun harus melaksanakan rencanaku sendiri. Setelah itu Dan Qingchen berbalik dan pergi ke tambang batu roh suci. Dan di sisi lain, Tiansang dan Cucu tampak menunjukkan ekspresi hangat ketika QR muncul dan menunjukkan dirinya. Ya, itu semua karena QR memang pernah bertemu dengan mereka saat turnamen 100 aliran. Lalu Cucu pun berkata, tidak kusangka bahwa binatang roh ini sudah tumbuh sebesar ini. Sekarang di arena, QR segera terbang kembali ke sisi Zofan dan dia berkata, ayah, orang ini sangat kuat. Aku telah mengambil 2 sisik dari dadanya tapi aku tidak bisa memberikan luka yang fatal padanya, kata QR. Zofan pun mengerutkan keningnya dan kemudian menghela nafas. Iya, padahal kita sudah berhasil melakukan serangan dadakan. Tapi rupanya itu bahkan tidak terlalu melukainya. Dia memang binatang buas yang mengerikan. Yelin kini perlahan bangkit dan dia melihat ke bawah. Dadanya kini terluka dan darah perlahan menetes dari sana. Wajah Yelin menjadi tampak sangat ganas dan dia berkata, sejak aku menerima sisik terbalik dari guruku, aku tidak pernah terluka sedikit pun, apalagi setelah aku menggunakan teknik peleburan jiwa. Tapi sekarang, kamu adalah orang pertama yang berhasil melukaiku. Mata Yelin menyipit dan aura membunuh yang kuat keluar dari sekitar tubuhnya. Zofan, asal kau tahu, sisik naga adalah lambang kehormatan bagi seekor naga. Jika sampai sisiknya terkoyak, maka itu akan sangat memalukan klan naga. Sekarang kau telah melakukan tindakan yang tidak bisa dimaafkan. Jadi kau sungguh membuatku merasa kesal. Kau harus mati. Sekarang setelah mendengar Yelin, akhirnya Zofan tahu alasan kenapa serangan QR bahkan tidak bisa memberinya luka yang fatal. Rupanya si Yelin ini telah menerima pembaptisan dari gurunya. Sama seperti Zofan yang telah menyerap lengan kanan milik Yelin, Yelin telah menyerap sisik terbalik dari gurunya. Padahal sisik terbalik itu adalah kehormatan dari seekor naga. Mereka tidak akan pernah membiarkan siapapun menyentuhnya. Tapi kali ini, guru Yelin benar-benar memberikannya pada Yelin. Dan itu menunjukkan rasa percaya gurunya pada Yelin. Dan karena semua alasan itu, maka dapat dimengerti kenapa Yelin sekarang menjadi sangat marah. Dan menyadari semua itu, ekspresi Zofan pun menjadi jauh lebih serius. Karena dia tahu bahwa pertarungan ini tidak akan bisa dihentikan lagi. Ini akan menjadi pertarungan hidup dan mati yang sesungguhnya. Mata Zofan memada dan dia berkata, sekarang jika bukan aku, maka kamu yang akan mati. Yelin pun menunjukkan niat membunuh yang terlihat jelas.
Bahkan aura di sekitar tubuhnya pun berubah menjadi sangat dingin dan mencekam. Ini adalah niat membunuh yang bahkan tidak pernah Yelin tunjukkan pada orang lain. Sekarang tempat itu benar-benar menjadi sunyi. Semua hewan sudah kabur dan tidak ada yang berani mendekati pertarungan antara dua binatang buas ini. Wajah Wu Qingqiu pun menjadi gelap dan dia berkata, "Apa yang terjadi? Ini adalah kali pertama Yelin menjadi semarah ini. Apa dia benar-benar ingin melenyapkan Sofan?" "Senior, ini kali pertama aku melihat Yelin semarah ini. Dia seolah ingin melenyapkan Sofan dari dunia ini. Kenapa dia sampai seperti ini? Bukankah sebelumnya dia hanya ingin mengalahkan Sofan dan menunjukkan bahwa dia adalah yang terkuat?" Wu Qingqiu tidak menjawab dan dia hanya mengerutkan keningnya. Dia pun tampak khawatir sekarang, dan itu semua karena Wu Qingqiu menghormati orang yang kuat. Karena itu, Wu Qingqiu tidak ingin salah satu dari Yelin ataupun Sofan sampai terluka atau malah sampai mati. Tapi sekarang tidak ada yang bisa Wu Qingqiu lakukan. Sedangkan kedua Supreme pun kini tampak terkejut. Alis putih. Suasana ini semuanya terlihat sangat tenang, seperti ketenangan sebelum datangnya badai besar. White Supreme pun mengangguk dan berkata, "Kedua anak ini tampaknya akan mempertaruhkan nyawa mereka. Tapi mereka adalah masa depan dari benua ini. Jika salah satu dari mereka rusak atau mati, itu akan membuat benua ini mengalami kerugian yang besar. Mungkin kita harus mengambil tindakan, meski kita harus merusak aturan yang sudah kita buat sendiri. Jika semuanya menjadi semakin tidak terkendali, kita harus menghentikan pertarungan mereka. Ya, meski itu akan merusak stabilitas dari 9 sekte, kita harus melakukannya demi masa depan dari benua ini," kata Black Supreme sambil mengangguk. Keduanya kini kembali melihat layar dengan wajah yang serius. "WR, ayo, babak ketiga akan dimulai," kata Sofan, dan segera WR meraung lalu mengikuti Sofan dari belakang. "Dan kita jumpa lagi di hari Minggu ya Lur, sorry banget karena gue harus pergi nanti. Teman gue lagi butuh bantuan gue, dia lagi sakit. Jadi gue usahakan yang terbaik. Dan sampai sebatas ini yang gue bisa untuk updatean kali ini. Gue cuma mau minta bantuan doanya aja. Semoga dia segera pulih. Thank you banget. See you again di next video. Bye.